Ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar selalu dekat padamu, agar selalu dekat padamu. Baik Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Bapak dan oleh Amin. Selamat pagi, Natalia Simajuta. Ya, selamat pagi. Puji Tuhan. Baik, ya, terima kasih hamba-Nya. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, senang sekali pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali dapat bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Mari kita tundukkan hati kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Benar sekali Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama ya Tuhan. Engkau yang mengajari kami, yang menuntun kami akan memahami panjangnya, lebarnya, tingginya dan dalamnya kasih-Mu ya Tuhan. Dan di dalam kasih-Mu ya Bapa, hidup kami terpelihara dengan baik. Dan kami berterima kasih, di dalam kasih itu kami mengerti bagaimana kami seharusnya hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir dengan penuh syukur pagi hari ini. Dan hati yang terbuka kami menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas pengertian-pengertian yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama ya untuk memuji-muji Tuhan kita, menaikkan ya rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebaikannya dalam hidup kita. Amin, puji Tuhan. Salam sehat untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kembali lagi kita gunakan waktu yang singkat ini untuk bersama-sama ya membuka Alkitab kita ya dari Roma pasal 11. Roma pasal 11. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita dan kita akan membaca terlebih dahulu dari Roma pasal 11 ayat 25 sampai ayat 27 lagi. Saya akan menjelaskan lanjutan dari apa yang sudah saya sampaikan kemarin pagi tentang bagaimana Tuhan akan mengampuni umatnya, umat pilihannya bangsa Israel. Akan ya, kita akan lihat itu di dalam Alkitab sehingga kita bisa memahami ya bahwa Tuhan berbicara kepada kelompok orang yang berbeda dengan maksud yang berbeda ya, sehingga kita harus memahami dengan baik yang mana sekarang yang sedang Tuhan nyatakan dan kerjakan di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak mencampur adukan semuanya ya. Kita harus memilah, kita harus mengambil bagian yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya membaca di Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai 26. Ini masih berbicara ya, di sini berbicara tentang umatnya Israel. Karena judul perikopnya di situ kita lihat disebutkan apa? Penyelamatan Israel. Kita bukan Israel, kita adalah tubuh Kristus. Ayat 25.
Ya, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi ini adalah rahasia yang dibukakan oleh Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus. Apa rahasianya? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, ya, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Itu jelas sekali itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ ada pembeda, ada pembedaan. Memang, ya, harus dipahami perbedaan ini supaya kita bisa mengerti dengan baik, ya, sasaran daripada, ya, pelayanan kita dan kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Ya, bagaimana itu? Ayat 26 kita lihat. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Nah, begitu ya. Jadi ada di sini kita lihat bahwa keselamatan bangsa Israel itu bukan sekarang, tapi kapan? Nanti di masa yang akan datang. Bagaimana itu? Seperti ada tertulis ya, Roma 11 ayat 26. Seperti ada tertulis apa? Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ya, jelas ya. Akan jadi bentuk waktu di situ di mana, ya, Tuhan akan kembali kepada umatnya Israel adalah akan datang, ya. Nah, belum sekarang, akan datang. Dan ayat 27, dan inilah perjanjianku dengan mereka. Mereka bukan dengan kita, ya. Perjanjian Tuhan dengan mereka, lain kita. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, mereka adalah mereka, kita adalah kita. Apa perjanjiannya Tuhan dengan mereka, dengan bangsa Israel? Apabila Allah menghapuskan dosa mereka. Apabila. Ya, kalau kita sekarang bukan apabila, memang kenyataannya sudah positif. Amin. Ya, kalau di sini untuk bangsa Israel, umat pilihan Tuhan akan. Jadi kalau orang tidak memahami hal ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sekarang bagaimana dia mengenali kebenaran Kristus kalau tidak memahami hal ini? Ya, orang-orang akan berpikir bahwa kita akan diampuni karena kita adalah Israel. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan bagian dari Israel. Kita adalah tubuh Kristus yang sudah diampuni sekali untuk selama-lamanya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini dikatakan rahasia yang dibukakan. Banyak orang yang belum tahu rahasia ini kan? Banyak, Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita tahu bahwa mereka belum tahu rahasia ini? Ya, mereka masih meminta terus dosa-dosanya diampuni. Itu artinya berarti mereka belum percaya bahwa mereka saat ini sudah diampuni Tuhan. Nah, gampang saja membedakannya kan, Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga kita lihat, ya, bagaimana orang-orang saat ini benar-benar mengerti kehendak Tuhan dan bagaimana mereka harus belajar lagi, ya, dari firman Tuhan. Itu bisa dengan mudah kita lihat dan bisa diketahui dengan mudah, ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya di dalam Alkitab itu ada perbedaan-perbedaan satu dengan yang lain. Kata orang bertentangan, tidak. Ya, Tuhan tidak bertentangan dengan dirinya. Karena Alkitab itu benar. Dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab, itu benar semua, 100% benar. Tidak ada yang salah di dalam Alkitab, amin. Pemahaman orang lah yang salah, yang keliru. Sehingga pemahaman itulah yang harus diluruskan sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya akan kembali lagi. Tadi malam kita sudah singgung di dalam Zoom ibadah ministry kita, Kamis ministry kita. Ya, bagaimana
Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel ya bahwa mereka menyadari diri mereka belumlah diampuni sepenuhnya. Dan bagaimana Tuhan mengajari kita menyadari apa yang kita sadari Bapak Ibu, berdasarkan kasih karunia-Nya kita sudah diampuni dari segala kesalahan kita. Amin. Jadi ini tergantung kesadaran orang bagaimana memahaminya, sehingga tidak salah mengambil ayat Alkitab itu untuk diterapkan dalam kehidupannya, tidak keliru lagi kalau memahami rencana Tuhan. Contoh, ya kita lihat tadi malam itu di Matius pasal 6. Jadi kita lihat dulu ya, Matius pasal 6. Ya, bagaimana Tuhan mengatakan pengampunan kepada bangsa Israel. Ya, bagaimana Tuhan mengatakan kepada mereka, Bapak Ibu Saudara, untuk berkaitan dengan yang akan datang. Di Matius 6 waktu Yesus masa hidupnya. Ya, saya baca di ayatnya yang bagaimana Yesus mengajar mereka. Di ayatnya yang ke-12 langsung saja ya. Langsung saja ayat 12 dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah itu dia. Jadi mereka menyadari dalam doa-doanya bahwa mereka belum diampuni. Siapa mereka? Orang-orang Israel. Nah ya, jadi jangan keliru, jangan salah menempatkan diri. Amin. Ya, kita harus menempatkan diri kita di hadapan Allah sesuai dengan posisi kita di dalam Kristus saat ini. Bahwa posisi kita di dalam Kristus saat ini adalah orang yang sudah diampuni dari semua kesalahan kita. Ya, bukan yang akan diampuni, sudah kita sebagai tubuh Kristus, bangsa-bangsa lain. Kalau orang Israel memang iya, mereka masih akan diampuni. Kita lihat dulu ya di dalam ayatnya yang di Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang kita lihat di ayatnya yang ke-38. Bagaimana Petrus menyadari hal yang sama. Ya, kita lihat ya. Ya, bagaimana Petrus sebagai rasul untuk bangsa Israel menyadari hal yang sama. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Ya, demikian dikatakan. Ya, saya baca dari ayat 36 supaya jelas konteksnya. Dikatakan di situ apa? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Seluruh kaum Israel. Amin. Tidak dikatakan supaya seluruh umat manusia. Ya, Petrus tidak mengatakan begitu, Bapak Ibu Saudara. Ya, saat ini semua umat manusia sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi bangsa Israel, ya dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, jadi Petrus memarahi orang-orang Israel di sini karena mereka telah berbuat dosa yang besar. Ya, sehingga mereka harus bertobat menyalibkan Yesus Kristus. Ayat 37. Ketika mereka, ya bukan kita, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu, ya orang-orang Israel. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apa pertanyaannya? Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Karena mereka tahu mereka akan dihukum karena perbuatan mereka menyalibkan Yesus Kristus. Jawabannya apa? Ayat 38, jawaban Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah itu ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Akan menerima. Apakah kita akan menerima Roh Kudus atau kita sudah menerima Roh Kudus sekarang ini Bapak Ibu Saudara?
kita sudah menerima Roh Kudus. Amin. Ketika kita percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tapi kalau bangsa Israel masih akan diampuni, akan menerima Roh Kudus, akan bertobat, ya, semuanya akan masih yang akan datang. Ya, kalau kita telah ya diampuni Tuhan. Kita lihat lagi ayat pasal 3 ayatnya yang ke-19 di sebelahnya. Ya. Kita lihat di sebelahnya. Ya, Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-19. Dikatakan apa? Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya apa? Supaya dosamu dihapuskan, bukan supaya dosa kita. Dosa kita sudah dihapuskan semuanya, amin. Ya, jadi orang Israel lah yang diminta untuk bertobat karena berkaitan dengan pengampunan dosa mereka. Ya, kalau kita saat ini disuruh percaya karena semua dosa kita sudah diampuni, amin. Ya, itu Bapak Ibu Saudara. Beda atau sama itu? Beda. Ya, hanya orang yang hatinya diterangi oleh firman Tuhan yang bisa melihat perbedaan itu. Kalau belum diterangi hatinya dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, orang-orang tidak bisa melihat kebenaran itu, ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itu yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Kembali kita ke kitab Roma pasal 11. Kembali kita ke kitab Roma pasal 11. Oh, ada satu lagi ya. Sebelum kita ke Roma pasal 11, kita lihat lagi 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Ya, 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Ya, jadi apa hubungan daripada firman Tuhan itu harus jelas. Ya, harus tahu hubungan firman Tuhan itu dengan siapa, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita lihat di situ dikatakan apa? 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, kita mulai dari ayat 8. Dikatakan apa? Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, perhatikan situ kita. Siapa kita? Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia, Allah, akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akan menyucikan, bukan sudah, akan. Ya, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali di situ keterangan waktunya. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Kita. Ya, ada sedikitnya 13 kali di situ kata kita. Kita siapa, Bapak Ibu Saudara? Ya, biasanya orang bilang, ya kita pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dengan baik. Betul, ini adalah untuk pengikut Yesus, tapi dari orang Israel. Amin. Karena orang Israel lah yang menyalibkan Yesus Kristus, sehingga mereka berbuat dosa yang besar dan mereka harus bertobat. Mereka harus mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Barulah Tuhan memulihkan mereka, menyelamatkan mereka, mengampuni mereka. Kalau kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai orang percaya dari bangsa-bangsa lain saat ini, ya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan kita sudah diampuni, bukan akan diampuni, Bapak Ibu Saudara. Kita telah diampuni oleh Tuhan, oleh darah Kristus. Semua kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Di mana diampuni, Bapak Ibu Saudara? Ya, di dalam perkataan kita tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan tertumpahnya darah Kristus di atas kayu salib, disitulah Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara.
Mari kita lihat di dalam Roma pasal 3, ya. Jadi supaya kita jangan mencampur adukan seperti gado-gado, ya. Firman Tuhan itu harus dibagi dengan tepat, ya. Tuhan berbicara kepada siapa, kapan, dan di mana, dan apa yang disampaikan Tuhan itu harus jelas kita memahami supaya, ya, hidup kita berkenan, benar-benar berkenan kepadanya. Roma 3 ayatnya yang sekarang kita lihat Roma 3 ayatnya, saya baca ayat 21, ya. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati kita. Ayat 21 Roma pasal 3, inilah yang ditujukan firman Tuhan langsung kepada kita, ya. Apa itu? Dikatakan ayat 21, tetapi sekarang ya, bukan yang akan datang, sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus hidup di bumi ini melalui kelahirannya, tidak bisa kebenaran tanpa hukum Taurat dinyatakan. Tidak bisa. Kenapa? Karena memang kebenaran hukum Taurat masih diberlakukan pada saat Yesus lahir ke bumi ini dulu. Makanya Yesus harus menggenapi hukum Taurat itu. Itu sebabnya dia bersunat. Itu sebabnya dia memelihara hari Sabat. Itu sebabnya dia bersama dengan murid-muridnya masih mempersembahkan korban-korban menurut hukum Taurat kalau merayakan Paskah. Ya Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang tidak mau membuka itu ke permukaan. Banyak orang yang tidak mau membicarakan itu, mengekspos itu kepada umum. Bahwa selama Yesus hidup di bumi ini, ketika mereka merayakan Paskah, mereka mempersembahkan korban domba. Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena Yesus harus menggenapi hukum Taurat. Menurut hukum Taurat, maka ya korban-korban domba untuk menumpahkan darah itu adalah bagian dari tuntutan hukum Taurat yang harus digenapi, ya. Tapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran Allah yang bagaimana? Ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Amin. Ya, tidak ada perbedaan saat ini. Tidak ada Israel, tidak ada bangsa lain, semuanya satu di dalam iman. Dalam tubuh Kristus dipersatukan, kita adalah orang-orang yang memperoleh kasih karunia, pengampunan segala dosa secara sekaligus, ya. Kita terima itu oleh kemurahan hati Tuhan melalui iman, ya, melalui iman kepada Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus. Ayat 24 langsung kita lihat. Ayat 24. Ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekarang ini supaya manusia berkenan kepada Allah adalah karena kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma. Tahu kan Bapak Ibu Saudara, apa arti cuma-cuma di situ? Hadiah. Ya. Jadi di dunia ini Bapak Ibu Saudara masih banyak berusaha dengan kekuatan sendiri supaya dia menjadi benar di hadapan Allah. Tidak mungkin bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang Israel sudah membuktikan itu. Mereka berusaha melakukan hukum Taurat, malah mereka membunuh Yesus Kristus. Itu hasilnya. Ya, mereka sangat taat beragama tanpa pengertian yang benar. Ya, mereka malah membunuh Mesias. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saat ini kasih karunia Allah diberikan keselamatan kepada semua orang dengan apa? Dengan cuma-cuma, Bapak Ibu Saudara. Ya, manusia saja yang menolaknya. Dia merasa bahwa dia mampu berbuat baik. Jangan terlalu yakin dalam dirimu sendiri, ya manusia. Ya,
Umat manusia jangan terlalu yakin dengan apa yang kau lakukan. Itu tidak akan berhasil. Yang berhasil adalah yang dilakukan oleh Yesus Kristus, anak domba Allah. Amin. Dan itu sudah terbukti 2000 tahun lamanya. Yesus oleh darahnya, oleh kuasa darahnya, ya setiap orang yang percaya dibenarkan dan diterima oleh Allah dan diampuni dari segala kesalahannya. Kita lihat di ayatnya yang ke-25. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Amin. Menjadi jalan pendamaian karena apa? Karena iman. Ya, bukan karena perbuatan. Bapak Ibu Saudara, tidak ada perbuatan orang yang bisa sempurna menjadi pendamaian di hadapan Allah. Hanya karena iman kepada Yesus Kristus dalam darahnya. Amin. Ya, ulang sekali lagi ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya, bukan di luar darahnya. Ya, saudara-saudaraku ya, tidak ada pengampunan tanpa darah Kristus. Dan pengampunan itu sudah dikaruniakan dengan tertumpahnya darah Kristus. Maka dikatakan di situ, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, panjang sabarnya Tuhan. Dan ayat 26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Ya, sekarang supaya nyata bahwa ia Allah benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang kita lihat bahwa oleh karena darah Kristuslah kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, bukan akan diampuni, tidak Bapak Ibu Saudara, sudah, telah. Ya, itu sudah selesai dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita hanya menerimanya dengan iman kita, mempercayainya sepenuhnya bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang berkorban untuk menebus segala dosa kita, menebus kita dari segala dosa. Kita lihat lagi di dalam Roma pasal 6 ayat 10. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Sangat luar biasa ya. Firman Tuhan memberkati kita saudara-saudaraku. Dengan kebaikan Tuhan, ya kita bisa mendengar apa yang Dia katakan tentang diri kita. Amin. Setiap hari kita banyak mendengar kata-kata orang lain, kata-kata manusia. Ya, banyak berita yang bisa kita dengar setiap hari dari manusia. Lalu lalang, informasi, ya segala macam yang membombardir, ya apa namanya, gadget kita, handphone kita semua dipenuhi dengan berita-berita Bapak Ibu Saudaraku ya, dari manusia. Tapi dengarkanlah berita dari firman Tuhan yang sangat luar biasa. Di Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10, apa dikatakan di situ? Sebab kematiannya, kematian Yesus adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? 1 kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Berapa kali Dia mati Bapak Ibu Saudara? 1 kali Yesus mati, bukan berkali-kali. Untuk berapa lama Dia mengampuni dosa kita? Sekali untuk selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi bukan berkali-kali, berulang-ulang. Ya Bapak Ibu Saudara, Yesus harus menumpahkan darahnya demi mengampuni dosa kita manusia. Tidak, Dia tidak akan melakukan itu. Ya, Dia adalah Tuhan dan pekerjaannya adalah sempurna. Kalau pekerjaan kita sebagai manusia berkali-kali, berulang-ulang, Bapak Ibu Saudaraku ya, kita membersihkan rumah berkali-kali, berulang-ulang. Ya, kita membersihkan, mencuci pakaian kita berkali-kali, berulang-ulang Bapak Ibu Saudara. Ya,
Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaannya seperti itu. Dia melakukan pekerjaan pengampunan dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Maka itulah kasih Allah yang sempurna. Yang disebut kasih Allah yang sempurna itu adalah bahwa Tuhan Yesus rela berkorban, mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Itu sebabnya di ayatnya yang ke-14 dikatakan, ya, Roma 6 ini ayat 14. Saya baca lagi Bapak Ibu Saudara, terberkati semuanya. Dikatakan apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, karena dosa ya telah dikalahkan, kuasa dosa dan kuasa maut telah dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui penguburan dan kebangkitannya. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi berada di mana? Tetapi di bawah kasih karunia. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh indah hidup di bawah kasih karunia Allah, karena oleh darahnya kita sekarang memperoleh pengampunan. Tuhan menerima segala kesalahan kita, dan itu sudah ditimpakan kepada anaknya yang tunggal ketika Yesus Kristus rela memikul di atas kayu salib segala keburukan kita, segala kesalahan kita, segala apapun Bapak Ibu Saudara yang mengancam kita untuk memperoleh kebaikan kemurahan Tuhan, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat luar biasa. Maka kita lihat satu bagian yang terakhir di dalam Kolose pasalnya yang kedua, Kolose 2. Nah, ini sangat luar biasa. Firman Tuhan memberitahu siapa ya diri kita saat ini di dalam Tuhan Yesus. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata kita sendiri. Kita hanya melihat dan mempercayai dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang luar biasa. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Saya baca ya. Ini sangat luar biasa. Ya, dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana apa yang Tuhan lakukan bagi kita ini sangat luar biasa, membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita sepanjang masa. Apa itu? Kita lihat di ayat 13. Dikatakan apa? Kamu juga, kita, ya sekarang ditujukan pada kita. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ya, oleh karena upah dosa adalah maut, ya. Dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, ya, karena bangsa Israel lah yang disunat secara lahiriah sebagai lambang daripada perjanjian Allah pada mereka, ya, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus Yesus. Amin. Jadi kita sudah dihidupkan, kita bukan orang mati, bukan orang yang tidak berfungsi Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam hidup ini kita menyadari kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, yang difungsikan oleh Tuhan sebagai manusia yang sudah ditebus dengan sempurna. Amin. Kita menyadari itu. Kita bukan orang yang gagal, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan produk gagal, ya. Kita adalah produk kesempurnaan, ya. Oleh karena apa? Oleh karena darah Kristus telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Yesus sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, tanpa Tuhan mengampuni segala pelanggaran kita, kita nggak bisa berfungsi apa-apa. Karena apa? Karena upah dosa adalah maut. Apapun yang kita kerjakan, itu tidak bisa memuaskan hati Allah. Tidak bisa memuaskan hati Tuhan. Ya, banyak manusia saat ini berpikir bahwa apa yang mereka lakukan itulah yang memuaskan hati Tuhan. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Apa yang dilakukan manusia itu bercacat di hadapan Tuhan, ya.
Apa yang diupayakan oleh manusia itu tidak sempurna. Karena itu lahir dari pekerjaan daging namanya. Tapi apa yang dilakukan oleh anaknya yang tunggal Yesus Kristus di atas kayu salib, itu sangat memuaskan hati Bapa di surga. Amin. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita bersama-sama diterima oleh Allah Bapa di surga sepenuh-penuhnya. Ya, bukan setengah-setengah. Kita diterima sepenuhnya, dikasihi sepenuhnya, disayang oleh Tuhan sepenuhnya, dipeluk oleh Tuhan sepenuhnya, oleh darahnya yang tertumpah di atas kayu salib. Amin. Bukan oleh perbuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Perbuatan kita banyak keliru, banyak salah. Ya, di sana sini kita tidak sempurna. Maka kita diterima oleh Allah Bapa satu-satunya adalah di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Melalui apa? Melalui iman. Amin. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mempunyai iman di dalam Kristus Yesus. Dan itu adalah sesuatu pengalaman hidup yang sangat luar biasa kita jalani, yang menghubungkan kita dengan kebaikan Tuhan yang sempurna. Amin. Tanpa iman tidak mungkin ada orang yang berkenan kepada Allah. Dan dengan iman kita menjadi berkenan kepada Allah. Karena Yesus Kristus telah menerima kita di dalam segala kesalahan kekurangan kita. Kita sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus di dalam darahnya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 14-nya. Ayat 14-nya dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Ya, dulu kita terancam, Bapak Ibu Saudara, ya, karena dosa-dosa kita dulu, bukan sekarang. Tapi dikatakan, dan itu semua telah ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Sudah di stop ancaman itu, ya. Ancaman dari kuasa dosa dan maut, ya, itu tidak berlaku atas hidup kita saat ini. Di dalam Kristus Yesus kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Amin. Merdeka untuk mengungkapkan sukacita kita dalam hidup ini. Damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita sepanjang masa. Tuhan selalu menyertai hidup kita karena Dia sudah menebus kita dengan darah yang mahal dan sempurna untuk selama-lamanya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimanakah kita tidak dengan penuh sukacita memuji-muji Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara, setelah mendengarkan kebenaran ini, ya kan? Bagaimanakah kita tidak akan bersyukur senantiasa walaupun ada hal-hal, tantangan dalam kehidupan kita, ujian, bahkan mungkin pencobaan dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan selalu menyertai kita dan tidak pernah melepaskan kita sedetik pun. Bahkan di saat kita pun mungkin merasa lemah, tapi di situ ada kekuatan daripada Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat di dalam hidup ini. Ya, sekali lagi tetap kita bersandar kepada Tuhan, pada kasih Tuhan, sebab Dia sangat mengasihi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengerjakan segala tanggung jawab kita hari ini dengan selalu menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dengan sempurna. Maka kita persembahkan hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Kami sangat kagum kepadamu ya Bapa. Tidak ada manusia yang dapat melakukan seperti yang Kau lakukan bagi kami. Bahwa Engkau mengampuni, telah mengampuni kami dengan sempurna oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Maka sekarang kami dibebaskan dari ketakutan hidup di dunia ini Tuhan kami, karena Engkau sudah bangkit dari antara orang mati dan hidup selamanya. Di dalam kehidupan yang kekal itulah kami berjalan bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Maka kami harus menyatakan hidup kami yang kami persembahkan kepadamu, memuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Tuhan pakai hidup kami, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu
melalui kehidupan kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Diberkati semua yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Ya, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Mari Tuhan memberkati. Ya, shalom. Selamat pagi, salam kudus. Ya, mari. Ya. Puji Tuhan, terima kasih.